noto sing apik, gak kurang-kurang. Pak Pawon. Ya, Pak Mustafa, Pak Gatot, Pak Bangun Sari, Pak. Wis ngono Mas. Ayo ndelok nang desa-desa ku. Iming-iming tok. Iku wong budal nang gone luar negeri. Ngono lho. Iku tok Mas yo, LSM tok Pak. Ayo meludus-ludusan mbek aku nang desa-desa nek gak percaya Mas. Ya. Lho wis ayo tak tantang iki. Iya, baik. Iki Surabaya iki. Iya Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Pak Kolili ditantangin tuh. Di desa-desa kita punya cabang-cabang. Jangan dikira SBMI itu di Surabaya. Jadi yang melakukan upaya-upaya pencegahan, pendampingan di desa itu teman-teman kita di basis-basis buruh migran gitu. Jadi misalkan ya di angka ini apa dari kabupaten-kabupaten yang banyak bermasalah, misalkan di Sampang, Sumeneb, Pamekasan, Jember, atau kabupaten-kabupaten lain di daerah basis TKI, di situ sudah ada cabang kita. Dan teman-teman itu secara sukarela melakukan upaya-upaya sosialisasi pencegahan yang itu tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Maka dari itu saya senang kalau ada Pak Gatot misalkan menjadi relawan juga untuk melakukan pencegahan atau pendampingan kepada TKI supaya dia tidak mengalami eksploitasi gitu. Karena yang saya sebut by design tadi, kejadian ini sudah berlangsung bukan hanya tahun 2-3 tahun ini saja, tetapi sudah berlangsung lama. Sebetulnya sederhana, misalkan ya pelakunya sudah kelihatan, sikat saja dia supaya jerah. Kalau itu yang melakukan adalah PPTKS, cabut saja izinnya, masukkan aja di penjara. Undang-undangnya sudah jelas. Tetapi proses perekrutan itu absen dari pengawasan. Tapi kadang menjalankan hukum itu pun tidak setegas pembicaraan tersebut kan. Ini yang menjadi problem gitu. Jadi kenapa yang sudah jelas masyarakat itu yang menjadi korban, justru penegak hukum kok berpangku tangan. Di sini yang kita sesalkan. Walaupun TKI itu misalkan sudah paham dan mau mengadukan kasusnya, proses penanganan kasusnya itu rumit luar biasa. Dan itu bukan 1-2 kasus yang saya dampingi, tetapi sudah banyak sekali begitu. Dan untungnya Pak Kolili ini tidak merasa lelah dengan segala kasus yang ada. Pak Bawan mau menambahkan Pak? Ya cukuplah. Jadi saya ini bagian dari bernegara dan memang kita memang tidak boleh berhenti. Kita harus tetap komit bagaimana sedapat mungkin kalau boleh memilih misalnya ya. TKI ini cukup yang formal saja, yang memang punya kompetensi. Seperti di Korea misalnya, tidak ada masalah, bahkan tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea itu sangat dibutuhkan sekali. Satu contoh misalnya, sudah masa kontraknya habis, tapi dia dipegangin oleh perusahaan-perusahaannya karena memang masyarakat Indonesia itu pinter-pinter, bagus-bagus, mempunyai dedikasi tinggi gitu. Jadi itu yang formal. Nah, sambil menunggu bagaimana supaya lapangan kerja kita itu semakin bagus itu. Ya memang sisi negatif ini yang harus kita di Pak Mustafa, Pak Kolili itu yang harus kita benahi dulu. Saya pikir itu. Tapi yang penting lagi, problem kemiskinan, problem keterbelakangan dan problem pendidikan yang rendah ini menjadi problem hulu yang memang terus-menerus kita laksanakan dan ikhtiarkan, kita perbaiki. Baik, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan. Aduh, ini pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa untuk bisa menyelesaikan masalah daripada para pekerja migran tersebut. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali di Dialog Khusus. Terbaik yang kami berikan, setia menemani keluarga Anda. Teknologi
Saksikan Kokomol Home Shopping di JTV Surabaya. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Saya Emily dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Surabaya 718. Boleh kenalan Cahayu. Kertosono Putakari Sudonan, Pentelengono Surabaya, Kenduren, Kelompen ngisor meja, mejane kayu wangi. Nang Jayan Margarejo, jam 8 bengi. Dimeriahkan Ita Purnamasari, Duo Virgi, Zawawi Imron, Arek Ben, dan Roy Jotonia. Nang Wonokromo mangan iwak pe, Kenduri Surabaya, ono enang sututu. Ya, kembali di dialog khusus pemirsa, dan di segmen terakhir ini Pak, saya ingin tahu nih sebetulnya target akhir dari pemberian bantuan kepada para pekerja migran ini apa? Mungkin Pak Bawon terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi kemandirian gitu ya. Di samping bantuan-bantuan yang secara konvensional tadi itu. Jadi ada program baru misalnya KUR, ini sangat bagus. Bagaimana nanti TKI-TKI yang sudah pulang dari dari luar negeri itu bisa menjadi pengusaha yang mandiri meskipun kecil-kecilan. Tapi dia lepas dari kemiskinan, dia lepas dari kebodohan, kan begitu kan? Itu. Terus kemudian berbicara yang lebih makro lagi. Pak Gubernur sangat komit terhadap masalah-masalah tenaga kerja di khususnya di Jawa Timur ini. Kita barangkali nanti, mungkin nanti, mudah-mudahan tahun ini kita juga akan membangun bersama-sama Jam Sostek, membangun rusun Nawa untuk para pekerja, kan begitu. Banyak hal-hal yang dilakukan lagi, pemberdayaan keluarga misalnya yang terus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tapi yang pasti adalah kalau boleh memilih, sebaiknya memang tetap bekerja di dalam negeri, Di negeri sendiri. lebih terhormat, begitu kan, daripada di luar negeri, tapi dengan keterbatasan Iya. yang ada. Ini harapan saya seperti Iya. itu. Jangan lagi misalnya ada pulang dari luar negeri membawa anak yang ganteng, hidungnya mancung. Ini bukan persoalan memperbaiki keturunan, tapi ini adalah ini masalah martabat, martabat bangsa. Bukan memperbaiki keturunan, tapi ini martabat bangsaan. Ini problem-problem yang terus kita ke depan kita pikirkan, kita rumuskan dan kita laksanakan belakangan ini. Baik, terima kasih Pak Bawon. Pak Mustafa, silakan. Saya hanya ingin menghimbau para pengusaha-pengusaha besar banyak-banyak membuka lapangan kerja. Jadi jangan semua ditangani sendiri. Jadi ada turunannya sehingga membuat kelompok UKM itu lebih ditingkatkan. Sehingga di Jawa Timur saja itu dunia usaha melalui CFCD itu aja sudah sebetulnya kayak petrokimia, semen Gresik itu kan sebetulnya ada produk-produk yang keterampilan juga di Mas Pion. Nah, ini sebetulnya itu membuka lapangan kerja sebesar-besarnya sehingga bisa mengayomi orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini saya himbau untuk orang-orang dunia usaha, juga untuk bangsa kita sendiri supaya ke depan ini bangsa kita tidak dilecehkan. Ya, apa sampaikan Pak Bawon karena perbaikan kualitas keturunan ini kan, tapi juga masalah ini kan menyangkut ini. Betul. Dan saya harapkan juga di kita sendiri koordinasi antar sektor. Ini kalau ini koperasinya harus jalan karena di Kementerian Sosial melalui juga APBD itu juga masalah bantuan koperasi itu sangat besar. Kopwan ya itu juga berapa Pak Gubernur memberikan bantuan 25 juta setiap koperasi wanita. 8.000 itu. Nah juga kita dari ini ada Akesos, jadi untuk mendukung para pedagang asongan kita beri jaminan sosial juga, misalnya ada dia sakit itu ada asuransinya Mbak. Jadi itulah, mari kita yang penting selalu kekompakan di dalam mengatur suatu permasalahan yang ada di Jawa Timur ini. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Pak Kolili, singkat Pak.
Perlu ada kemajuan logika menurut saya. Jadi pertama yang selama ini kita lakukan secara taktis, pemulangan itu dilakukan dan dibantu, kemudian Orsos itu disupport sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bawon tadi, atau sudah ada bantuan WIB, itu penanganan secara taktis namanya. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita lakukan secara strategis, misalkan gencarkan sosialisasi supaya masyarakat itu tahu bagaimana migrasi benar dan aman, awasilah proses perekrutan, sikat mereka para pelaku, dan proses secara hukum. Ini penting. Oke, luar biasa. Dan pemirsa, rasanya seperti ada hawa segar di saat kita merasa lelah mengatasi segala permasalahan ini. Dan terima kasih pemerintah dan juga LSM tidak pernah merasa lelah untuk tetap membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Terima kasih Pak Kolili, terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Pak Bawon sudah berbagi bersama kita dan selalu menjadi harapan kita. Apapun yang diperbincangkan di sini menjadi wacana tersendiri bagi Anda. Saya Feti Ruri, terima kasih dan selamat malam.